Pemirsa, petugas Jasa Marga masih melakukan perbaikan sisi jalan tol Surabaya Gempol yang ambles sepanjang 30 meter. Perbaikan meliputi pembuatan tanggul penahan agar posisi retakan di atas jalan raya tidak kembali longsor akibat getaran jalan. Saat ini satu lajur jalan tol masih difungsikan secara normal. Sementara sejak Rabu malam petugas Jasa Marga dan polisi terpaksa menutup pintu masuk tol Dupak dan Banyu Urip hingga mengakibatkan kemacetan panjang hingga Kamis pagi. Kemudian dari pengamatan visual, intinya perlu dilakukan penanganan segera untuk tahap pertama. Kami mendapatkan rekomendasi untuk di dalam tahapan pertama ini untuk mencegah melebarnya potensi longsoran susulan, kita direkomendasikan untuk segera memasang perkuatan tanah berupa sandbag, baik itu di tepi perkerasan maupun di tepi longsoran di bagian sisi bawah. Ada jalur mana Pak longsor ini? Untuk jalur dari arah Perak menuju Waru. Jalur A kalau kita sebutnya jalur A. Mungkin ada dugaan apa karena curah hujan tinggi atau apa gitu Pak, pengamatan awalnya Pak? Ya, kalau itu memang otomatis ada pengaruh dari kondisi curah hujan yang tinggi yang sangat berpengaruh terhadap daya dukung tanah di lokasi tersebut. Pemirsa, lalu bagaimana kondisi terkini pasca longsor di tol Surabaya Gempol? Kita tanyakan langsung pada Nachota Yesida yang berada di sana. Ya, Nachota, seperti apa kondisi terkini di sana dan juga progres pembuatan tanggul yang akan dibuat oleh pihak Jasa Marga? Rizky dan pemirsa, pasca amblesnya salah satu ruas jalan penghubung jalan tol, maksud kami penghubung Surabaya Gempol ini masih dalam perbaikan. Kalau dilihat pada siang hari ini saya berada di lokasi, di sebelah kiri saya ini memang kondisinya masih dalam perbaikan, bahkan juga masih ada alat besar atau bego yang digunakan untuk mengeruk beberapa material tanah yang memang sempat longsor atau ambles begitu. Dan ini kondisinya memang kalau di sebelah kiri saya atau di bawah sana memang ini ada beberapa rumah yang sangat dekat sekali dengan lokasi amblesnya tol ini. Dan kalau berbicara mengenai warga memang sudah diperingatkan sejak dini dan bahkan juga berjaga-jaga begitu jika nantinya memang ada ditakutkan ada ambles susulan. Dan kalau melihat kondisinya ini Rizky, panjangnya sekitar 30 meter untuk longsor ini, dan ini berada di kawasan ataupun juga di tol penghubung antara kawasan Perak Surabaya menuju ke Waru Sidoarjo. Dan berbicara mengenai lalu lintas, dari kemarin hingga hari tadi sebenarnya sempat ditutup total untuk semua kendaraan, namun sejak tadi pagi sekitar pukul 6.30 sudah mulai diperbolehkan untuk kendaraan golongan 1 seperti sedan, kemudian minibus ataupun juga pick up kecil sudah diperbolehkan untuk melewati ruas ini hanya 1 hingga 2 gate saja. Namun untuk kendaraan golongan 2 seperti truk, kemudian kendaraan yang memuat kontainer yang memuat barang berat ini masih belum diperbolehkan, sehingga memang ini banyak sekali kemudian truk kemudian kontainer yang mengangkut barang berat ini kemudian mencari alternatif lain, termasuk juga menggunakan jalur biasa atau jalur protokol di kawasan Surabaya memang, dan ini berimbas di sejumlah titik di kota Surabaya yang cukup padat adanya truk ataupun juga kontainer yang memadati kawasan jalan-jalan protokol Surabaya, mengingat belum diperbolehkan untuk melintas di kawasan tol Surabaya Dupak karena masih dalam perbaikan. Dan kalau berbicara mengenai apa sebenarnya penyebab dari amblesnya tanah di tol Surabaya Dupak ini masih terus ditindaklanjuti. Namun informasi terkini atau dugaan awal memang curah hujan yang cukup tinggi, mengingat beberapa hari terakhir di kawasan Surabaya hujan cukup tinggi. Dan ini juga diingatkan bagi masyarakat ataupun warga yang melintasi kawasan tol Surabaya Dupak ini untuk tetap waspada, mengingat perbaikan juga belum selesai. Begitupun juga warga masyarakat yang tinggal yang berada di bawah tol ini untuk selalu waspada, mengingat ini curah hujan ataupun kondisi cuaca di Surabaya masih fluktuatif, hujan masih cukup tinggi. Rizky.
Nah, Cota, tadi kami melihat ada pemukiman yang berdekatan dengan lokasi longsor. Adakah rumah warga yang kemudian terdampak atau bagaimana penanganannya sekarang? Apakah mereka direlokasi ke tempat yang lebih aman? Ya, karena Anda benar, saya di sebelah kiri saya atau tepat di bawah longsoran atau amblesnya, lebih tepatnya ambles tol ini ada beberapa perumahan yang cukup padat, bahkan ada juga pabrik. Ini sejumlah warga yang rumahnya mepet sekali dengan tol ini diungsikan atau dipindahkan ke lokasi yang lebih aman, dan juga warga sekitar lokasi, sekitar di kawasan perumahan ini juga diminta untuk selalu melakukan ronda, bahkan malam, pagi, siang, sore juga dilakukan ronda, mengingat berjaga-jaga begitu ketika kemudian nanti ada hujan deras, kemudian ada cuaca yang kurang baik, mereka untuk bersiaga, mengingat juga ini kondisinya di Surabaya ataupun juga di tol tempat saya mengabarkan masih terus dilakukan perbaikan. Masyarakat, terutama mereka yang rumahnya mepet sekali dengan tol yang ambles ini, untuk berhati-hati, waspada, dan mengamankan diri, merelokasikan diri ke daerah ataupun juga rumah tetangga atau saudara yang jauh lebih aman. Dan kalau dilihat apakah kapan selesainya, karena ini masih dalam proses perbaikan, dari pihak Jasa Marga juga terus berupaya agar segera selesai, mengingat ini salah satu rute atau jalur tol yang cukup padat dari kawasan Pelabuhan Tanjung Perak menuju ke Sidoarjo, tepatnya di kawasan Waru Sidoarjo. Kenana? Iya, nah Cota, tadi kami sempat melihat ada petugas yang melakukan aktivitas pengeboran, itu fokusnya ataupun apa yang sedang dilakukan, nah Cota? Ya, Rizky, ini yang terutama adalah yang menjadi bagian pertama adalah kemudian selain adanya pengeboran untuk memasukkan sejumlah material penguat dari jalan tol, ini juga dilakukan pengerukan sejumlah material tanah, ada bego juga di sini. Ini yang menjadi fokus utama adalah kemudian memperbaiki ataupun juga mengeruk beberapa tanah yang ada di sini, kemudian memperbaiki. Dan ini juga masih dalam proses, mengingat seperti yang saya sebutkan tadi, banyak warga, kemudian mobil juga sudah melewat, sehingga memang harus segera dilakukan secara cepat. Warga pun baik yang melintas ataupun yang tinggal di kawasan tol Surabaya Dupa ini kemudian harus berhati-hati, dan jika memang ada alternatif jalan lain, lebih baik jika menggunakan alternatif jalan lain di kawasan Surabaya. Rizky. Baik, terima kasih Nachota Yesida mengabarkan dari tol Surabaya Gempol.